Masih bersama kami di Presisi Pagi. Produsen mobil terbesar Tiongkok sepakat membuka pabrik perakitan patungan di Spanyol dalam rangka memperluas pangsa mobil listriknya di Eropa. Tahun lalu pangsa mobil Tiongkok sudah mencakup 20% dari kendaraan listrik yang terjual di Eropa dan ini mengkhawatirkan kalangan otomotif Eropa. Berikut kita simak laporan Helmi Johannes dari VOA. Pelabuhan Barcelona di Spanyol adalah salah satu titik masuk utama untuk mobil listrik buatan Tiongkok ke pasar Eropa. Tahun 2021, hanya hampir 2.000 kendaraan buatan Tiongkok tiba di dermaga Barcelona. Tapi tahun lalu jumlahnya mencapai 87.000 unit. Jumlah ini menambah kekhawatiran yang diungkap para pejabat Uni Eropa, termasuk Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, mengenai meningkatnya perdagangan dengan Tiongkok. What we want is China to respect the level playing field when it comes to access for our companies to the Chinese market, to respect transparency about subsidies. Komisi Eropa sedang menyelidiki apakah produsen mobil listrik Eropa dan Tiongkok bersaing memakai aturan yang sama. Pasalnya, rata-rata harga mobil listrik Tiongkok setidaknya 20% lebih rendah. Menurut Komisi Eropa, penyelidikannya dapat menghasilkan langkah anti-subsidi terhadap barang impor buatan Tiongkok. Chery Auto, produsen mobil terbesar di Tiongkok berdasarkan volume ekspor, belum lama ini sepakat mendirikan perusahaan patungan dengan perusahaan Spanyol Ebro Motors untuk memproduksi beberapa model di Barcelona. Pihak Spanyol menganggap hal ini peluang bagi pertumbuhan. Es también un símbolo del proceso de reindustrialización que está viviendo Cataluña y el conjunto de España. Sementara anggota industri mobil Barcelona sepakat. Yo creo que Europa lo que tiene que hacer es impulsar la fabricación, producción aquí en Europa, ¿no? Ya sean marcas europeas o marcas chinas, ¿no? Para pemimpin dan produsen mobil di Eropa memandang serbuan agresif Tiongkok ke pasar mobil listrik Eropa membawa risiko sekaligus peluang. Untuk saat ini, Uni Eropa harus melakukan tindakan penyeimbangan yang cermat dan memutuskan apakah mereka harus memberlakukan tarif atau justru meningkatkan kolaborasi dengan Tiongkok. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Johannes dan tim VOA. Negara anggota NATO disebut memberikan komitmen anggaran pertahanan terbesar dalam sejarah fakta pertahanan tersebut. Jelang KTT dan peringatan 75 tahun NATO, AS dan negara sekutu menjanjikan dukungan jangka panjang untuk mendukung Ukraina. Berikut liputan Virginia Gunawan dari VOA. Dalam lawatan jelang KTT NATO di Washington DC, Jens Stoltenberg, Sekjen NATO, berfokus pada upaya Pakta Pertahanan Atlantik Utara ini untuk mendukung Ukraina melawan invasi Rusia. Ia menyebut sekutu NATO telah menjanjikan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Stoltenberg memperkirakan ke depannya NATO akan mengeluarkan sekitar $45 miliar per tahun untuk Ukraina. At the summit, I expect allied leaders to agree for NATO to lead the coordination and provision of security assistance and training for Ukraine. It is also why I have proposed a long-term financial pledge with fresh funding every year. The more credible our long-term support, the quicker Moscow will realize it cannot wait us out, and the sooner this war can end. It may seem like a paradox, but the path to peace is therefore more weapons for Ukraine. Presiden AS Joe Biden memuji aliansi tersebut, juga atas komitmen sejumlah besar negara anggota terkait anggaran pertahanan. NATO was founded 75 years ago, and I think the lessons we've learned then and about standing together to defend and deter aggression have been consequential. And we've made NATO, under your leadership, we made it larger, stronger, and then more united than it's ever been. 23 dari 32 negara anggota NATO berkomitmen untuk menggunakan sedikitnya 2% dari PDB mereka untuk anggaran pertahanan. Invasi Rusia atas Ukraina adalah perhatian utama NATO saat ini. Ukraina yang bukan anggota NATO adalah batas paling timur sejumlah negara Eropa dengan Rusia. Sejak aneksasi Rusia atas Crimea pada tahun 2014, aspirasi Ukraina untuk jadi anggota NATO terus dijajaki. Namun aplikasi resmi baru diajukan pasca serangan Rusia pada tahun 2022.
Meski tak masuk NATO, analis menilai Ukraina masih banyak mendapat dukungan bilateral dari sejumlah negara. Some of them pledging, basically mutual defense, others pledging military support over a longer period of time. So again, the Ukrainians can count on that support. Upaya NATO untuk lebih proaktif dalam mendukung Ukraina jadi salah satu potensi agenda KTT NATO bulan depan. The main issues still are, what does the alliance say to Ukraine after it pledges of support over the last few weeks? What is the nature of the NATO-Ukraine relationship going forward? NATO is taking over from the United States the military assistance and coordination of military training for Ukraine. That's a major step that's happening right now. Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Selandia Baru dijadwalkan untuk turut hadir dalam KTT NATO yang menurut analis jadi cerminan kewaspadaan akan potensi berkembangnya ancaman di luar Atlantik Utara. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.